Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesehatan dan juga umur yang panjang sehingga kita masih bisa beribadah kepadanya sampai saat ini. Yang kedua, tidak lupa kita haturkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum singkat yang bertema haramnya memakan sesuatu yang riba. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin tidak asing lagi bagi kita jika mendengar kata yang namanya riba. Riba dalam pandangan Islam berada dalam kelebihan, baik dalam bentuk barang maupun uang. Riba berarti kelebihan atau pertambahan jika dalam suatu kontak pertukaran suatu barang yang sama, maka disebut dengan riba. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Allah mengharamkan yang namanya riba? Karena sadar atau tidak sadar, riba ini telah melegalkan suatu praktik perampasan harta kekayaan terhadap orang yang meminjam dan menggerogoti habis harta orang-orang yang miskin, yang mana seharusnya orang miskin itu untuk dibantu, akan tetapi malah sebaliknya, justru orang miskin banyak tertindas karena adanya riba. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam riba ini bisa kita lihat dalam hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akila riba wa mukiluhu wa syahidaihi wa katibahu wal wasimata wal mustausimata lil husni wa mani'a sadaqati wal muhilla wal muhahalahu wa kana yanha an-nuhi. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba dan orang yang memberi makanan harta riba, orang yang mentato dan orang yang minta ditato, orang yang tidak mau membayar zakat dan orang yang hanya menikah untuk ditalak dan orang yang menikahinya setelah talak itu. Dan beliau juga melarang meratapi mayat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis ini sudah jelas bahwasanya kita sebagai umat muslim seharusnya dan sudah menjadi kewajiban kita untuk menjauhi yang namanya riba dan membuang jauh-jauh pikiran kita di dalam untuk mempraktikkan sebuah riba. Karena riba ini merupakan suatu praktek yang sangat menindas bagi orang-orang yang miskin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dapat mempraktekkan untuk tidak melakukan suatu riba di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan janganlah kita memperkaya diri kita dengan cara yang haram, dengan cara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salah satunya dengan cara riba. Jangan sampai kita menghalalkan begitu macam cara, tetapi tidak ada keberkahan di dalamnya yang kita dapatkan. Riba ini merupakan suatu yang membuat orang-orang yang miskin menjadi tertindas. Oleh karena itu,
kita sebagai umat muslim, umat yang mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tidak melaksanakan atau tidak mempraktekkan riba di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian kultum singkat dari saya. Semoga dengan kultum singkat ini dapat menumbuhkan kesadaran kita dan dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pengucapan atau dalam saya membacakan hadis, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan kesalahan itu sepenuhnya datangnya dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.